Ya, selamat malam Bapak Fajar. Jadi kami dari kelas RKD atas anggota, nah ya, Riki Supriyanto, Takara Rayhan Irfan Dianto, dan Rayhan Alfianto. Jadi kami ingin mempresentasikan hasil dari EAS kami tentang ini dari SKPL aplikasi rental alat berat untuk PT Jaya Konstruksi. Nah, untuk yang akan saya bahas di sini itu yang pertama itu ada deskripsi aplikasinya. Jadi aplikasi rental alat berat ini merupakan aplikasi pihak ketiga yang bertujuan untuk membantu para penyewa alat berat untuk memesan alat berat kepada PT Jaya Konstruksi dengan menggunakan pendataan otomatis sehingga pendataan tersebut dapat terekam untuk pihak PT Jaya Konstruksi. Sebagai pihak yang menyewakan alat berat sebagai pihak yang menyewakan alat berat. Untuk penyewa diharapkan juga dapat dipermudah urusan sewa menyewanya dan data-data pribadinya dapat tercatat tanpa tersebar luas sehingga keamanan datanya itu bisa terjamin. Lalu untuk yang kedua itu deskripsi kebutuhan aplikasi. Yang pertama itu ada kebutuhan fungsional dan yang kedua itu ada non fungsional. Untuk yang fungsional sendiri ini ada dua peran atau role yang ditetapkan di aplikasi ini yaitu admin dan user. Untuk adminnya sendiri itu kebutuhan fungsionalnya itu ada admin dapat melakukan registrasi sebagai admin dan melakukan login. Lalu yang kedua ada admin dapat melakukan penambahan admin untuk yang lainnya. Yang ketiga admin dapat melakukan verifikasi penyewa berdasarkan data-data yang diserahkan. Yang keempat admin dapat melakukan proses CRUD atau create, update, and delete terhadap penyewa alat-alat berat. Lalu yang kelima, admin dapat menjadwalkan peminjaman dan pengembalian alat sewa dari penyewa. Yang keenam, admin dapat membuat surat laporan untuk memproses kerusakan alat berat yang disewa. Dan yang ketujuh, admin dapat mengubah status penjadwalan penyewaan. Yang ke-8, admin dapat melakukan proses CRUD untuk laporan penyewaan alat berat. Lalu untuk bagian yang user, jadi penyewa dapat melakukan login register akun jika belum memiliki akun. Penyewa dapat memverifikasi data diri, penyewa dapat melihat alat berat yang tersedia, penyewa dapat melakukan booking alat berat dan menyewanya, penyewa dapat melakukan filtering pada alat-alat yang diinginkan, penyewa dapat mengetahui status penyewaan alat, penyewa dapat melakukan pembayaran penyewaan menggunakan beberapa e-money dan virtual account. Penyewa dapat mengajukan proses pengembalian alat sewa apabila booking selesai dan penyewa dapat melaporkan kerusakan terhadap alat berat yang disewanya. Untuk kebutuhan non-fungsional sendiri itu ada yang pertama, membuat desain antarmuka yang user-friendly, sehingga mudah digunakan oleh user. Lalu yang kedua, sistem memiliki keamanan yang baik untuk melindungi segala hal, mulai dari admin dan user itu sendiri. Yang ketiga, sistem aplikasi berjalan dan dapat diakses selama 24 jam. Dan empat itu ada sistem berjalan di perangkat Android dan iOS dengan minimal versi. Yang kelima, sistem dapat melakukan sistem pembayaran yang terintegrasi. Dan yang keenam, sistem dapat menangani terjadinya high traffic. Untuk metodologi pembuatan saya serahkan kepada Takara. Silakan. Baik, jadi untuk metodologi pembuatan metodologi pembuatan yang kita gunakan adalah dengan metode agile agar membangun perangkat lunak dalam waktu yang sesingkat mungkin dan meminimalisir adanya bug yang ada di perangkat lunak. Tahapan-tahapannya ini dimulai dari seperti berikut. Yang pertama, planning. Planning ini kita ada 5 tahapan. Pertama, menentukan stakeholder, kemudian mengadakan kick off meeting, kemudian mengidentifikasi SDM, lalu membuat penjadwalan dan estimasi, kemudian mengestimasi biaya yang dibutuhkan oleh proyek ini. Untuk tahapan berikutnya, analis. Jadi untuk yang analis ini kita mencari kebutuhan pengguna, menganalisis kebutuhan pengguna, menganalisis kebutuhan baik itu fungsional dan non fungsional, lalu membuat dokumen-dokumen yang diperlukan. Kemudian untuk yang desain ini kita membuat CTM dan PDM, merancang database, mendesain user interface aplikasi, dan membuat mockup prototipe aplikasi. Untuk yang development ini ada 2, implementasi Android Development System dan implementasi iOS Development System.
Kemudian untuk yang tahapan berikutnya testing, itu ada pengujian berbagai macam skenario use case kepada calon user dan stakeholder, perbaikan error dan bug sebelum implementasi. Scroll. Kemudian untuk tahapan berikutnya implementation dan release, ada 3 dia: deployment sistem ke server, pembuatan dokumentasi sistem, pelatihan penggunaan sistem kepada stakeholder dan calon user. Untuk yang maintenance, terdapat perbaikan bug, upgrade sistem, dan peningkatan fitur. Kemudian untuk WBS-nya atau Work Breakdown Structure, ini mirip seperti tadi itu metodologi pembuatannya, dimana untuk yang planning dia itu untuk yang menentukan stakeholder, dia dimulai dari tanggal 10 Juni dan durasinya hanya sampai di hari itu aja, sehari aja. Kemudian untuk yang kick off meeting, ini untuk keterangannya mengatakan meeting pertama untuk membahas tentang detail proyek dan apa aja yang diperlukan developer. Ini juga hanya memakan 1 hari, 13 Juni sampai 13 Juni. Kemudian untuk yang mengidentifikasi SDM, sesuai dengan namanya, dia mengidentifikasi SDM yang dibutuhkan untuk pembuatan project, dan dia hanya memakan waktu sehari aja, 14 Juni. Kemudian untuk membuat penjadwalan, ini memakan 1 hari aja, 15 Juni sampai 15 Juni. Dan untuk mengestimasi biaya, dia dari 16 Juni sampai 16 Juni, hanya sehari. Untuk tahapan berikutnya, tahapan analis. Scroll bawah. Oke. Yang pertama, mencari kebutuhan pengguna. Jadi ini untuk mencari kebutuhan pengguna, kami melakukan wawancara dengan stakeholder untuk menyusun beberapa hal yang dibutuhkan oleh user. Ini memakan sehari aja, 17 Juni sampai 17 Juni. Kemudian untuk yang berikutnya, menganalisis kebutuhan pengguna. Jadi ini hasil wawancaranya akan dianalisis dan dirangkum kebutuhan yang diperlukan. Ini memakan sehari aja, 20 Juni sampai 20 Juni. Untuk berikutnya, menganalisis kebutuhan fungsional dan non fungsional. Jadi dari hasil analisis tadi dicari kebutuhan fungsional dan non fungsional yang misalnya akan hadir di dalam aplikasi ini. Dia memakan hanya 1 hari aja, 21 Juni sampai 21 Juni. Untuk yang berikutnya, membuat dokumen yang diperlukan. Jadi ini seperti SKPL, TPPL, dan lain-lainnya. Dia memakan 2 hari, dari 22 Juni sampai 24 Juni 2022. Untuk yang desain, jadi untuk yang desain ini kita akan membuat CTM dan PDM. Jadi dia membuat rancangan entitas-entitas yang diperlukan untuk pembuatan aplikasi ini dalam bentuk CTM dan PDM. Dia memakan 2 hari, dari 27 Juni sampai 29 Juni. Kemudian merancang database. Jadi setelah membuat CTM dan PDM, dia akan direalisasikan dalam bentuk database. Dan dia dimulai dari tanggal 30 Juni sampai 4 Juli. Kemudian untuk yang mendesain UI aplikasi, dia dimulai dari tanggal 5 Juli sampai 7 Juli. Untuk membuat mockup aplikasi, dia membuat jadi ini membuat mockup dari aplikasi ini, di mana mockupnya ini tampilan 90% dari aplikasinya nanti. Dia dimulai dari 8 Juli sampai 12 Juli. Berikutnya untuk deployment. Jadi untuk yang deployment terdapat yang pertama, implementasi Android Development Software. Karena aplikasinya berkonsep di mobile apps, jadi implementasinya dari desain menggunakan bahasa Java dan atau Kotlin. Dia dimulai dari 13 Juli sampai 24 Agustus. Kemudian untuk yang berikutnya, implementasi iOS Development Software. Karena tadi mobile apps konsepnya, jadi untuk implementasinya menggunakan bahasa Swift. Dia sama kayak Android Development Software juga untuk eksekusinya dari tanggal 13 Juni sampai 24 Agustus. Kemudian untuk yang testing, lanjut scroll. Jadi untuk yang testing ini ada 3. Yang pertama, testing bersama stakeholder. Jadi testing ini akan dilakukan bersama dengan stakeholder dan mencatat feedback yang diberikan oleh stakeholder. Hanya membutuhkan sehari aja, dari 29 sampai 29.
itu 9 Agustus. Kemudian untuk yang testing bersama calon user, jadi ini akan ditesting dengan user dan mencatat feedbacknya sama seperti dengan stakeholder. Dia dari 30 sampai 30 Agustus untuk perbaikan bug. Jadi setelah mendapat feedback dari stakeholder dan calon user akan dilakukan perbaikan bug, di mana dari 31 Agustus sampai 5 September. Kemudian untuk yang implementasi dan rilis, ia akan melakukan deployment ke server dari 6 September sampai 9 September. Kemudian setelah itu pembuatan dokumentasi sistem. Jadi ini untuk melakukan dokumentasi sistem dan melakukan pengumpulan kegiatan project dari 12 September sampai 13 September. Berikutnya pelatihan penggunaan sistem kepada stakeholder dan calon user. Jadi akan melakukan pelatihan penggunaan aplikasi agar user dan stakeholder dapat terbiasa menggunakan aplikasi. Hanya membutuhkan sehari aja, 14 September sampai 14 September. Kemudian untuk maintenance hanya melakukan perbaikan bug. Jadi untuk yang ini melakukan perbaikan bug yang ditemukan dari feedback user dari 15 September sampai 19 September. Untuk yang requirement model language akan dijelaskan oleh Ricky Suprianto. Oke, baik. Yang selanjutnya itu RML atau requirement model language. Yang pertama itu ada BOM atau business objective model, berisi kumpulan masalah bisnis yang berujung pada konsep produk untuk memecahkan permasalahan tersebut. Lalu untuk diagramnya bisa kita lihat yang pertama TP1 yaitu kesulitan untuk melakukan peminjaman alat berat. Terus ada BO1 yaitu mencari perusahaan yang menyediakan jasa peminjaman alat berat. Lalu menuju ke BP2 yaitu kesulitan dalam menghubungi perusahaan. Lanjut ke BO2 itu mendatangi perusahaan dan membuat perjanjian untuk bekerja sama hingga mencapai kesepakatan. Di sini ada dua cara. Itu yang pertama ada BP3, adanya hambatan dalam mempertemukan penyedia dengan penyewa alat berat. Ada BO3, mencari alternatif untuk mempertemukan penyedia dan penyewa secara online dan lebih mudah. Lalu yang BP4 di sini ada hambatan dalam membuat planning untuk sistem peminjaman alat berat yang akan dibuat. Diteruskan pada BO4 yaitu mencapai kesepakatan dan mengajukan pembuatan sistem yang memudahkan interaksi peminjaman alat berat. Lalu untuk produk konsepnya sendiri, yang pertama itu ada transaksi peminjaman alat berat berbasis mobile yang mudah dan cepat. Lalu yang kedua ada penyimpanan data pengguna dengan aman dan terpercaya. Dan yang terakhir itu informasi dan laporan mengenai alat berat atau detail booking, kerusakan, dan sebagainya. Oke, lanjut yang selanjutnya itu filter tree. Untuk filter tree sendiri ini ada 6. Yang pertama itu request peminjaman yang berisi pemilihan unit dan submit peminjaman. Lalu request pengembalian yang berisi pengembalian unit dan submit pengembalian. Lalu ada pembayaran yang berisi nomor pembayaran dan laporan pembayaran. Lalu ada laporan peminjaman yang berisi detail peminjaman dan detail unit. Lalu ada laporan pengembalian yang berisi detail pengembalian dan detail unit. Dan yang terakhir ada penerimaan pembayaran yang berisi validasi pembayaran dan bukti pembayaran. Oke, selanjutnya itu ada use case diagram. Use case diagram sendiri merupakan diagram UML atau Unified Modeling Language yang dapat menggambarkan hubungan interaksi antar sistem dan aktor. Untuk case-nya seperti berikut. Bisa dilihat di admin itu terdapat UC1 verifikasi penyewa, use case 2 manajemen alat berat, use case 3 penjadwalan penyewaan, use case 4 manajemen laporan. Lalu pada penyewa sendiri, yang pertama ada registrasi akun, melakukan penyewaan, dan mengajukan laporan. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.